Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kita tahu bahwa kemarin saya sampaikan bahwa sumber utama dari segala hukum Islam adalah Al-Quran ini sebagai sumber utama. Dan nanti ketika tidak ada di Al-Quran maka Al-Hadis, Ijma dan juga Qiyas. Tapi yang perlu kita dasari di sini adalah Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Maka apa sih sebenarnya Al-Quran itu, dan apa saja sih sumber-sumber yang ada dalam Al-Quran? Kita akan bahas pada materi kali ini. Selanjutnya, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari qara'a, wazan fu'lan, yang artinya bacaan. Dalam hal ini ada beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut usul fikih, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad berbahasa Arab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, termaktub dalam mushaf, dibacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian menurut Muhammad Ali As-Sabani, Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad atau penutup para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril, termaktub dalam mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian Hasbullah menyatakan bahwa Al-Quran adalah Alkitab atau Quran firman Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab, yang dinyatakan sebagai penjelas untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Dari ketiga pengertian ini ada minimal 8 pokok penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah Al-Quran adalah firman Allah, kemudian diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang merupakan Al-Quran merupakan mukjizat, kemudian diturunkan secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, kemudian termaktub dalam mushaf, dan yang terakhir adalah dimulai dengan surat Fatihah dan juga diakhiri dengan An-Nas. 8 ini pengertian yang harus sampean ingat. Firman Allah, kemudian yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian merupakan mukjizat, termaktub dalam mushaf, diturunkan secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan Fatihah dan dengan surat An-Nas. 8 ini yang penting kita ingat. Selanjutnya, kehujahan Al-Quran. Karena Al-Quran dalam hal ini merupakan firman Allah, maka Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran sebagai sumber utama bagi hukum Islam, dalil utama fikih dan sumber bagi segala hukum Islam. Jadi dalil utama bagi hukum fikih. Ketika seorang mujtahid menggali hukum, maka harus melihat dari Al-Quran terlebih dahulu. Jika sudah bisa diselesaikan dengan Al-Quran, maka tidak boleh mengambil dari dalil lain. Akan tapi jika dalam Al-Quran itu masih bersifat umum dan tidak bisa dijelaskan secara khusus, maka boleh mengambil dari sunnah, boleh mengambil dari ijma, boleh mengambil dari qiyas atau menganalogikan secara qiyasi. Itu ketika itu sebagai plan atau cara apabila dalam Al-Quran tidak ditemukan sumber hukumnya. Akan tapi jika Al-Quran sudah bisa memecahkan, maka harus berhenti di sana, tidak bisa melihat dari yang lainnya. Sumber utama berarti jika melihat di luar dari Al-Quran, maka harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran, tidak boleh bertentangan. Jadi karena Al-Quran sebagai sumber utama, jika seorang mujtahid itu melihat dari luar Al-Quran, harus sesuai dengan pedoman Al-Quran, utamanya Al-Quran, tidak boleh bertentangan. Jika sunnah bertentangan dengan Al-Quran, maka yang dipilih Al-Quran. Jika ijma bertentangan dengan Al-Quran, maka yang dipilih adalah Al-Quran, karena Al-Quran sebagai sumber utama yang dijadikan kehujahan itu tadi.
Kemudian ataupun yang menjadi dasar kehujanan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam atau dalil syara terkandung dalam ayat Al-Quran yang menyuruh umat Islam untuk mematuhi Allah. Kehujanan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ini karena kita sebagai umat muslim harus mematuhi perintah sang pencipta, itu perintah Allah, yang mana Al-Quran sendiri adalah firman Allah. Maka kita harus mematuhi, secara logika kita harus mematuhi perintah Allah. Perintah mematuhi Allah berarti perintah mengikuti apa yang difirmankan di dalamnya, dalam Al-Quran itu tadi. Al-Quran sebagai firman Allah, maka kita harus mengikuti Al-Quran sebagai perintah dari Allah sebagai pencipta atau Tuhan kita. Selanjutnya adalah kehujahan wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wal muhaiminan alaih wa hukum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yang kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab lain. Maka putuslah perkaralah mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ini biasanya dalil-dalil kehujahan ini dipakai untuk orang-orang di seberang kita, misalkan orang-orang radikal yang saklek pada Al-Quran. Di sana memang boleh ketika saklek pada Al-Quran, tapi pada ayat-ayat yang memang sifatnya adalah apa, ibadahnya ibadah madhaf, itu boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam amalah, oke, kita harus mengambil dalam Al-Quran, tapi kita harus melihat dari konteks turunnya ayat, asbab nuzulnya. Jadi kita tidak bisa melihat secara tekstual ayat ini, kita harus melihat dari asbab nuzulnya. Kemudian asbab nuzulnya nanti kita melihat dari hadisnya dan lain sebagainya, agar pengetahuan itu semakin luas seperti itu. Hukum-hukum dalam Al-Quran, ada hukum akidah, membaharkan tentang rukun iman, hukum akhlak tentang perilaku seorang mukallaf, dan hukum amaliyah yang keluar dari seorang mukallaf berupa perkataan, perbuatan, akad, transaksi, dan perdagangan yang dilakukan. Hukum ini kemudian disebut sebagai hukum fikih. Jadi hukum amaliyah adalah berkenaan tentang perbuatan, perkataan, dan akad, transaksi yang dilakukan oleh seorang mukallaf, atau dalam hal ini lebih dikenal dengan hukum fikih atau hukum amaliyah atau perbuatan seorang mukallaf. Hukum amaliyah ini terbagi menjadi dua. Ubudiyah, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah seperti ibadah sholat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Ubudiyah yang selanjutnya adalah muamalah atau hubungan dengan manusia, dengan manusia seperti jual beli, kemudian akad, pidana, dan lain sebagainya. Amaliyah terbagi dua, ubudiyah dan juga muamalah. Selanjutnya hukum muamalah sendiri dibagi menjadi 7 paling tidak. Yang pertama adalah hukum muamalah yang menyangkut tentang pribadi dan keluarga, mengatur hubungan suami istri, kerabat. Yang kedua hukum perdata, mengatur tentang apa? Tentang perseorangan, masyarakat, dan persekutuan, seperti apa adanya akad, kemudian saksi, dan lain sebagainya. Kemudian pidana, hukum pidana terkait dengan hukum kriminal, sanksi, dan lain sebagainya. Hukum acara berkenaan tentang pengadilan, kesaksian, sumpah, itu hukum acara. Kemudian hukum ketatanegaraan, itu pengaturan atau syiasyah kalau dalam hal ini. Syiasyah, peraturan pemerintahan, dasar-dasar syiasyah. Kemudian selanjutnya hukum internasional, hubungan antar negara, bagaimana kita berhubungan dengan negara non muslim, negara-negara lain, itu sudah ada dalam Al-Quran juga. Kemudian hukum ekonomi keuangan, hak fakir miskin, perbankan syariah, itu juga sudah termaktub dalam Al-Quran, yang dalam hal ini masuk dalam hukum muamalah. Selanjutnya sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, Al-Quran bersifat tidak memberatkan, yang artinya semua hukum berada dalam batasan manusia.
batasan kemampuan manusia. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini menunjukkan bahwa hukum-hukum dalam Al-Quran sudah ditetapkan sesuai dengan kemampuan manusia. Selanjutnya, menyedikitkan beban. Nah, apabila merasa memberatkan maka diperbolehkan untuk namanya rukhsah. Dalam Al-Quran sendiri dasarnya adalah fa'idha darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun taqsuru minas sholawat, yang artinya apabila kamu bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Dalam artian apa? Ketika kita dalam keadaan yang memang diharuskan tidak bisa berhenti untuk melaksanakan sholat, maka ada keringanan untuk mengqashar sholat, menjamak sholat, mengqashar sholat, itu termasuk dalam tataran rukhsah, meringankan hukum. Kemudian pelaksanaannya bertahap, seperti dalam hal ini hukum khomer yang awalnya apa? Dalam Al-Quran disebutkan hal-hal yang memang sifatnya adalah khomer itu seperti ini loh, membahayakan loh. Kemudian dilanjutkan, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian bertahap selanjutnya bahwa ada innamal khamru wal maisir, baru ada keharaman dalam khomer. Jadi bertahap sifat penetapan hukum dalam Al-Quran itu. Kemudian membatasi yang mutlak. Contoh dalam Al-Quran disebutkan adanya minimal potong tangan. Batas minimal potong tangan, bahwa ketika seorang mencuri maka hukumannya adalah potong tangan. Secara lumrah potong tangan atau tangan adalah dari ketiak sampai ujung tangan, sampai jari, itu adalah tangan. Tapi dalam hal ini dikhususkan di daerah tangannya saja, maksudnya dari telapak tangan sampai ke atas ini, jadi dibatasi. Kemudian batas minimal potong tangan had, misalkan seperempat dirham atau seperlima dirham, dibatasi batas minimal besaran potong tangan. Kemudian mengkhususkan yang umum. Contoh tentang warisan, anak yang membunuh tidak mendapat warisan. Jadi ketika dulu pada awalnya hukum waris itu tidak memandang itu baik yang membunuh atau tidak. Jadi kadang ada yang orang itu sengaja membunuh ayahnya agar dapat warisan, tapi kemudian dikhususkan bahwa anak yang membunuh orang tuanya maka tidak mendapatkan warisan. Selanjutnya dolalah, atau dalam hal ini dolalah adalah menunjukkan kebenaran secara mutlak, kebenaran. Maka di sini ada qat'i dolalah dan dzanni dolalah. Qat'i adalah menunjukkan makna yang tidak dapat ditakwil, kebenaran yang memang tidak dapat ditakwil. Hukum-hukum yang membahas tentang kebenaran yang membahas tentang makna yang tidak bisa ditakwil. Contoh dalam hal ini ayat Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mi'ata jaldah ini adalah makna hukum yang jelas bahwa di sana adalah ketika seorang berzina maka hukumannya adalah 100 kali dera, dan itu sifatnya mutlak, tidak dapat ditakwil atau dibengkokkan maknanya. Kemudian ada dzanni dolalah, yaitu ayat hukum yang menunjukkan makna yang mungkin dapat ditakwil, seperti dalam hal ini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Kata quru' di sini ada ulama yang mengatakan quru' itu sebagai suci, dan juga ada quru' yang mengatakan sebagai hatta. Di sini ada dzanninya atau ada kemungkinan untuk ditakwil seperti itu.
itu saja dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Mungkin untuk 2 hari ke depan, pertemuan dua minggu selanjutnya kita percepat saja membahas tentang hadis dan juga ijma. Baik, kita tutup pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.